Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Diantara Rudianto, mahasiswa program studi administrasi publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Saya akan menjelaskan secara berurutan. Pertama, saya akan menyampaikan tugas 1, yaitu esai analisis kebijakan publik. Setelah itu saya akan melanjutkan dengan tugas 2, yaitu worksheet atau lembar kerja yang terdiri dari 4 soal. Kedua tugas ini saling terkait karena worksheet menggunakan contoh yang sama dengan esai. Tugas pertama yaitu esai analisis kebijakan publik. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, kebijakan publik hampir selalu lahir dari proses yang rumit dan dinamis. Salah satu program yang paling dikenal dan terus berkembang adalah dana desa. Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan mulai disalurkan secara besar-besaran sejak tahun 2015. Tujuannya adalah memperdayakan desa sebagai motor utama pembangunan nasional dengan memberikan anggaran langsung dari APBN kepada setiap desa. Hingga tahun 2025, total desa yang disediakan pemerintah mencapai 71 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat untuk mendukung pembangunan desa. Besaran dana per desa berbeda-beda tergantung jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kinerja desa. Prioritas penggunaannya juga selalu disesuaikan, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan masyarakat dan penanganan masalah mendesak seperti pandemi COVID-19 serta ketahanan pangan. Dalam esai ini saya menganalisis proses kebijakan dana desa menggunakan model inkremental yang diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom. Model ini sangat sesuai karena dana desa berkembang secara bertahap melalui modifikasi kecil, kompromi antar aktor, dan penyesuaian terhadap kondisi nyata di lapangan, bukan dengan perubahan besar atau revolusioner. Latar belakang dana desa berawal dari semangat desentralisasi pasca reformasi 1998. Sebelum UU Desa 2014, desa hanya mendapatkan dana sangat terbatas dari APBD kabupaten. Setelah undang-undang tersebut, desa mendapatkan kewenangan dan dana langsung minimal 10% dari dana transfer ke daerah. Pada awal tahun 2015, alokasi per desa rata-rata 280 juta, kemudian naik secara bertahap hingga 900 juta hingga 1,4 miliar pada periode 2024 sampai 2025. Awalnya dana lebih difokuskan pada infrastruktur, tetapi selama pandemi 2020 sampai 2022 sebagian besar dialihkan ke bantuan langsung tunai, dana desa, dan pemulihan ekonomi. Proses kebijakan ini sangat mencerminkan model inkremental. Setiap tahun hanya dilakukan penyesuaian kecil sehingga peraturan menteri bukan perombakan total. Perubahan selalu bersifat marginal seperti penambahan prioritas, pemberdayaan, penguatan pengelolaan keuangan, hingga digitalisasi melalui Siskuedes. Banyak aktor yang terlibat, mulai dari presiden sebagai pemberi inisiatif politik, DPR, Kemendes PDTT, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, hingga kepala desa dan masyarakat melalui musyawarah desa. Kompromi antar aktor ini menjadi ciri khas proses inkremental. Misalnya kompromi antar pengawasan ketat pusat dengan fleksibilitas daerah, atau antara infrastruktur fisik dengan pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukungnya adalah dukungan politik presiden yang kuat, anggaran APBN yang stabil, dan kemajuan teknologi Siskuedes. Sedangkan hambatannya meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, masalah korupsi, perubahan regulasi yang terlalu sering, serta ketidakmerataan alokasi antar desa. Secara keseluruhan, model inkremental ini telah berhasil menjaga keberlanjutan dana desa selama lebih dari 10 tahun karena sifatnya yang realistis dan sesuai dinamika politik Indonesia. Namun kelemahannya adalah kurang inovatif dan cenderung mempertahankan status quo. Oleh karena itu saya merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM desa secara rutin, penguatan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, evaluasi menyeluruh setiap 5 tahun dengan pendekatan hybrid, serta pemberian insentif bagi desa yang berhasil mengembangkan inovatif ekonomi kreatif. Dengan demikian, dana desa
dapat menjadi instrumen pembangunan desa yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Itulah ringkasan dari tugas pertama saya, yaitu esas analisis kebijakan publik. Tugas kedua yaitu worksheet. Sekarang saya akan menjelaskan tugas kedua, yaitu worksheet yang terdiri dari 4 soal. Soal pertama yaitu jelaskan konsep dasar model incremental. Model incremental atau disjointed incrementalism digunakan oleh Charles E. Lindblom dalam artikelnya tahun 1959. Konsepnya adalah pembuatan kebijakan publik bukan proses rasional yang sempurna, melainkan proses politis yang dilakukan secara bertahap melalui perubahan kecil-kecilan. Pembuat kebijakan membandingkan kebijakan yang sudah ada dengan modifikasi marginal, bukan mencari solusi ideal dari nol. Pendekatan ini disebut modeling through karena realistis, praktis, dan selalu melibatkan kompromi antar aktor. Model ini sesuai dengan realitas politik dan birokrasi yang penuh keterbatasan waktu, informasi, dan sumber daya. Soal kedua, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan model incremental adalah sangat realistis, mudah diterapkan, mengurangi resiko kegagalan besar, fleksibel untuk kompromi politik, dan cocok untuk birokrasi yang terbatas sumber daya. Namun, kekurangannya adalah kurang inovatif karena cenderung mempertahankan status quo, sulit menyelesaikan masalah sosial yang membutuhkan perubahan radikal, rentan terhadap dominasi elit, dan sulit mencapai tujuan jangka panjang yang visioner. Soal ketiga, analisis satu kebijakan publik di Indonesia dengan incrementalism. Saya menganalisis kebijakan desa. Saya menganalisis kebijakan dana desa dimulai tahun 2015 dengan infrastruktur, kemudian mengalami modifikasi kecil setiap tahun seperti penambahan prioritas pemberdayaan masyarakat, pergeseran ke BLT dana desa saat pandemi, hingga digitalisasi pelaporan melalui Siskuedes. Perubahan selalu bersifat marginal, melibatkan kompromi antar aktor, dan tidak pernah merombak total kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa berkembang secara konservatif, realistis, dan sesuai dengan dinamika politik di Indonesia. Soal keempat, faktor apa saja mempengaruhi proses incremental dalam kebijakan tersebut? Beberapa faktor yang mempengaruhi proses incremental dana desa adalah dukungan politik tinggi dari presiden sebagai prioritas nasional, kompromi antar aktor antara pusat dan daerah, peristiwa eksternal seperti pandemi COVID-19, kapasitas aparatur desa yang masih rendah, ketersediaan anggaran APBN yang stabil, serta evaluasi tahunan yang dilakukan Kemendes PDTT. Semua faktor ini membuat proses incremental tetap berjalan meskipun kadang lambat dan belum sepenuhnya inovatif. Demikian penjelasan dari kedua tugas saya. Tugas pertama berupa esai analisis yang mendalam, sedangkan tugas kedua adalah jawaban worksheet yang lebih ringkas namun tetap menggunakan contoh yang sama, yaitu kebijakan dana desa. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan model incremental dalam kebijakan publik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.